Tak berkutik, dua bintang Malaysia dikantongi Eliano Renders dan Barba. Rendah hati usai cetak gol, Adam Alis pilih puji performa dan kerja keras tim. Tundukan Selangor FC, Bojan Hodak pecahkan rekor bersama Persib. Gendong Liga Indonesia meroket, Persib makin tajir dengan bonus 6,4 miliar rupiah. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Tak berkutik, dua bintang Malaysia dikantongi Eliano Renders dan Barba. Dua penyerang sayap timnas Malaysia mati kutu saat menghadapi pemain belakang timnas Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Momen tersebut tersaji saat mereka bertemu para pemain Indonesia di kompetisi antar klub Asia musim 2025-2026. Terkini, ada penyerang sayap Selangor FC Faisal Halim yang mati kutu saat bertandang ke markas Persib Bandung pada laga ketiga AFC Champions League 2. Dalam laga tersebut, Faisal Halim berduel langsung dengan bek sayap timnas Indonesia, Eliano Renders. Eliano Renders saat menghadapi Selangor FC dipercaya Bojan Hodak untuk menempati pos bek kanan. Artinya, adik dari Tijani Renders tersebut harus berduel langsung dengan kapten Selangor FC Faisal Halim. Eliano Renders sukses memenangkan duel tersebut. Pemain 24 tahun tersebut dapat mengunci penyerang sayap kiri timnas Malaysia tersebut. Faisal Halim praktis terkunci di sisi kiri. Karena terkunci di sisi kiri, Selangor FC praktis buntu sepanjang pertandingan. Tim tamu harus mengandalkan aksi individu para pemain asingnya untuk menjebol lini pertahanan Persib. Pada akhir laga, Persib menang 2 gol tanpa balas atas wakil asal Malaysia tersebut. Eliano Renders berhasil menunaikan tugasnya sebagai bek kanan andalan Maung Bandung. Beberapa pekan sebelumnya, Shane Patinama juga melakukan hal serupa saat jumpa wakil asal Malaysia. Saat itu, dirinya yang membela Buriram United jumpa jawara Liga Malaysia Johor Darul Takzim dalam laga perdana AFC Champions League Elite 2025-2026. Posisinya sebagai bek kiri membuatnya berduel langsung dengan wonderkid timnas Malaysia Arif Aiman. Arif Aiman yang dikenal sebagai penyerang cepat di sisi sayap tak mampu berkutik. Shane Patinama berhasil mengunci gerakan penyerang 21 tahun tersebut. Alhasil, Arif Aiman tidak mampu mencetak gol atau assist sampai akhir laga. Tentu, Shane Patinama setidaknya tidak akan berduel dengan Johor Darul Takzim sampai fase grup AFC Champions League Elite berakhir. Sementara Eliano Renders masih harus waspada dengan ancaman Faisal Halim. Pasalnya, keduanya berpeluang bakal berduel lagi 2 pekan kemudian saat bertemu di Stadion Petaling Jaya Selangor. Saat itu, giliran Persib yang bertandang ke markas Selangor FC. Kini Persib berada di puncak klasemen dengan catatan 7 poin dari 3 laga. Rendah hati usai cetak gol, Adam Alis pilih puji performa dan kerja keras tim. Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan Maung Bandung atas Selangor FC dengan skor 2-0 pada laga ketiga grup G AFC Champions League 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 23 Oktober. Dalam pertandingan penuh tensi itu, Adam membuka keunggulan Persib di babak pertama melalui sepakan terukur setelah menerima umpan matang dari Mark Locke. Gol tersebut menjadi pembuka jalan bagi kemenangan berharga Persib di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati stadion. Usai laga, pemain bernomor punggung 18 itu tampil rendah hati dan menegaskan bahwa kemenangan Persib adalah hasil dari kerja keras seluruh pemain. Alhamdulillah bisa mendapat hasil maksimal. Saya pikir pertandingan hari ini cukup sulit melawan Selangor, tapi kami bisa memanfaatkan peluang di babak pertama, ujar Adam. Ia juga tak lupa memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya yang tampil disiplin dan kompak di sepanjang pertandingan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Meski namanya tercatat di papan skor, Adam menegaskan bahwa keberhasilan tim jauh lebih penting dibanding pencapaian individu. Saya pikir siapapun yang mencetak gol atau memberi assist tidak masalah. Yang terpenting adalah tim meraih hasil maksimal pada pertandingan ini, lanjut mantan pemain Arema FC tersebut. Menurutnya, atmosfer kompetisi Asia menuntut setiap pemain tampil dengan mental kuat dan saling mendukung di lapangan. Gol ke gawang Selangor FC juga memiliki arti tersendiri bagi Adam.
Ia mengaku bahagia karena itu merupakan gol perdananya di kompetisi antar klub Asia bersama Persib. "Saya juga bingung bisa mencetak gol," ucapnya sambil tersenyum. "Cukup senang bisa pecah telur dan semoga tidak berhenti di sini. Saya berharap bisa mencetak gol juga di liga nanti." Ucapan tersebut menggambarkan ambisinya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih bagi tim. Dengan tambahan 3 poin dari kemenangan ini, Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara grup G dengan torehan 7 poin dari 3 laga. Kemenangan atas Selangor FC juga memperpanjang tren positif tim asuhan Boyan Hodak di semua ajang musim ini. Bagi Adam Alis, hasil tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan kerja keras tim adalah kunci utama di balik performa impresif Persib di pentas Asia. Tundukan Selangor FC, Bojan Hodak pecahkan rekor bersama Persib. Bojan Hodak sukses membawa Persib Bandung mengalahkan Selangor FC pada lanjutan AFC Champions League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib tampil mendominasi sejak menit awal. Tekanan demi tekanan ini membuat tim tamu sulit membangun serangan. Hasilnya, mereka membuka keunggulan lewat Adam Alis pada menit ke-23. Gol Andrew Jung melalui tendangan penaltinya pada menit ke-66 membawa Maung Bandung menang dengan skor 2-0 di laga ini. Ini jadi kemenangan kedua untuk Persib di ACL 2 musim ini. Kemenangan ini membawa Persib semakin dekat untuk mengunci posisi puncak klasemen grup G. Saat ini ada Bangkok United yang jadi pesaing ketat dengan koleksi 6 poin di posisi kedua. Mereka sudah mendapatkan total 7 poin dan menutup putaran pertama dengan cukup solid. Tentunya, ini jadi prestasi tersendiri karena pada edisi sebelumnya, mereka cukup kesulitan di kancah Asia. Setidaknya, butuh 2 kemenangan lagi untuk memastikan Maung Bandung bisa mengunci posisi puncak klasemen. Menariknya, hasil positif ini sekaligus membawa Bojan Hodak lepas dari kutukan saat melawan Selangor FC. Bojan memang sudah cukup lama berkarir di Malaysia dan sempat memimpin beberapa tim. Namun, baru bersama Maung Bandung dia sukses mengalahkan Selangor. Tepatnya, dari 6 laga dia mencatatkan 4 kali seri dan 2 kalah. Baru saat memimpin Maung Bandung akhirnya dia bisa mendapatkan hasil positif. Ini jadi sinyal positif bagi Persib yang ingin menunjukkan prestasi di kancah Asia. Sejak awal mereka memasang target untuk bisa lolos dari babak grup dan saat ini misi tersebut bisa mereka kejar. Selain itu, Bojan memang memiliki pengalaman di Asia dengan membawa Kelantan FC lolos ke quarter final AFC Cup 2012. Selanjutnya, saat bersama Kuala Lumpur FC pada tahun 2022, dia menjadi runner-up di ajang AFC Cup 2022. Dengan skuad yang ada saat ini, tentu mereka mampu untuk unjuk gigi di liga dan kompetisi internasional. Apalagi, masalah adaptasi mulai bisa teratasi dan skuad baru Maung Bandung sudah mulai kompak dan menunjukkan hasil positif. Gendong Liga Indonesia meroket, Persib makin tajir dengan bonus 6,4 miliar rupiah. Persib Bandung kembali menorehkan sejarah di kancah sepak bola Asia setelah memecahkan rekor hadiah yang diterima dari IFC sejak tampil di kompetisi IFC Champions League 2. Capaian ini menjadikan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut sebagai tim Indonesia pertama yang mampu menembus rekor hadiah terbesar sepanjang keikutsertaannya di turnamen tersebut. Sebagai catatan, IFC Champions League 2 sendiri merupakan ajang anyar yang baru bergulir dalam 2 musim terakhir. Format ini mempertemukan klub-klub terbaik dari negara-negara Asia yang tidak berpartisipasi di tier utama IFC Champions League Elite. Karena itu, Persib masih memegang status istimewa sebagai satu-satunya wakil Indonesia di ajang bergengsi ini. Dilansir bolasport.com, perjalanan Maung Bandung di musim sebelumnya memang belum terlalu bersinar. Tim asuhan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, harus menelan pil pahit setelah langkah mereka terhenti di fase grup. Dalam 6 laga yang dijalani, Persib hanya mencatat 1 kemenangan. Meski begitu, mereka tetap berhasil membawa pulang total hadiah senilai 5,6 miliar rupiah. Secara rinci, pada musim lalu Persib memperoleh uang partisipasi sebesar $300.000 AS atau sekitar 4,8 miliar rupiah, serta tambahan $50.000 AS sekitar 800 juta rupiah dari satu-satunya kemenangan yang mereka raih.
Angka tersebut menjadi rekor tertinggi kala itu bagi klub Indonesia di ajang AFC Champions League 2. Namun musim 2025-2026 menjadi lembaran baru yang jauh lebih gemilang. Dalam waktu singkat, Persib dipastikan telah memecahkan rekor bonus mereka sendiri dari musim sebelumnya. Hebatnya, pencapaian fantastis ini didapatkan Mark Klok dan rekan-rekan hanya dalam 3 pertandingan pertama fase grup. Kini, total hadiah yang telah dikantongi Persib menembus angka 6,4 miliar rupiah. Rinciannya, uang partisipasi dari AFC tetap senilai $300.000 AS atau sekitar 4,8 miliar rupiah, ditambah bonus 2 kemenangan dengan total nilai $100.000 AS atau setara 1,6 miliar rupiah. Angka itu secara resmi melampaui ekor musim sebelumnya, bahkan sebelum fase grup berakhir. Kemenangan penting Persib diraih pada laga terakhir kontra wakil asal Malaysia, Selangor FC, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis 23 Oktober 2025. Dalam pertandingan tersebut, Maung Bandung tampil dominan dan menaklukkan lawannya dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan dicetak oleh Adam Alis dan striker asal Prancis Korea Selatan, Andrew Zhang.